Halo teman-teman, selamat sore. Di hari ini hari Selasa 22 April 2025. Kita ketemu lagi di kesempatan yang sebenarnya saya pada hari ini tuh sedang tidak ingin membuat konten ya. Karena sebenarnya kita masih berada dalam suasana duka cita yang mendalam berkaitan dengan wafatnya Paus Francis pada Senin kemarin atau Easter Monday tanggal 21 April 2025 pada usia yang ke-88 tahun. Dan rencananya jenazah dari Paus Francis ini akan disemayamkan di Basilika Saint Peter di Vatikan itu besok, paling awal besok, dan akan dimakamkan di Roma 9 hari setelah persemayaman. Nah, setelah 9 hari ke depan itu akan ada sebuah prosesi kurang lebih 20 sampai 25 hari bahkan sebulan ya. Ada namanya pemilihan paus baru, yaitu yang bernama konklav ya. Jadi konklav ini adalah pemilihan paus Bapak Suci Vatikan yang baru, dan ini digelar tertutup, rahasia, karena yang memilih adalah para kardinal, dan mereka tidak bisa mencalonkan dirinya sendiri. Jadi antar kardinal mencalonkan nama-nama kardinal yang lain, yang kemudian ketika surat suara itu dimasukkan ke perapian, itu nanti akan keluar sebuah asap warna putih yang yang nantinya itu akan menjadi yang itu akan menandakan bahwa paus baru itu telah terpilih. Jadi sistemnya dipilih, bukan ditunjuk ya. Jadi itu biasanya memakan waktu ya, tergantung kondisi, bisa beberapa jam setelah proses. Bahkan dalam sejarahnya konklav itu bisa memakan waktu hingga berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam sejarahnya konklav itu. Tapi waktu tahun 2013 ketika Paus Benedict ke-16 dari Jerman itu mengundurkan diri karena sudah umur ya, pada waktu itu ya, almarhum Paus Benedict ke-16 yang pada waktu itu mengundurkan diri karena sudah umur ya, tahun 2013, proses terpilihnya almarhum Paus Francis ini boleh kita bilang cepat ya, boleh dibilang cepat, karena dalam hitungan jam setelah proses konklav itu langsung keluar Dean of the Diocese ya, atau kardinal yang paling senior di Vatikan sana, mengumumkan bahwa paus baru telah terpilih dengan bahasa Latin ya, Habemus Papamus, disebut nama kepausan yang dipilih. Dan almarhum Kardinal Jorge Bergoglio memilih nama Franciscus atau Francesco atau Francis sebagai nama kepausannya. Ini keluar dari kelaziman, di mana
dimana dalam sepanjang sejarah kepausan atau papacy, ya, nama kepausan yang paling banyak digunakan itu adalah John atau Yohanes bahasa Yunaninya, Yohanes atau Giovanni bahasa Italianya. Jadi ada total 23 paus yang menggunakan John. 23 paus John atau Yohanes, disusul kemudian paus Gregory atau Gregorius bahasa Latinnya gitu. Nah, ini yang boleh, ini hanya sekedar pengetahuan aja ya teman-teman ya, mengenai bagaimana proses pemilihan paus atau Bapa Suci dari tahta suci Vatikan yang baru. Jadi dipilih, bukan ditunjuk ya. Tapi dipilih melalui balot tertutup, bukan pemilihan secara terbuka. Gitu. Jadi di antara para kardinal ini saling memilih mana yang layak untuk menjadi paus. Nah, konon katanya sudah ada beberapa kandidat gitu. Dan kandidatnya ini mayoritas itu dari luar Italia. Dan pertama kali dalam sejarah ada beberapa nama dari Afrika dan dari Asia. Dari Asia itu adalah Kardinal Filipina Luis Antonio Tagle yang saya dukung untuk menjadi paus berikutnya, karena saya nilai Luis Tagle ini masih tergolong muda. Usianya beliau ini saat ini 67 tahun, jalan 68 tahun. Masih muda, masih tergolong sehat, tidak punya riwayat sakit ya, karena beliau ini juga seorang yang aktif ya. Dan beliau Kardinal Tagle ini sejalan, seirama dengan beberapa, bahkan hampir semua ideologi dan pandangan teologi dari Paus Francis yang arahnya ke progresif. Makanya ini akan jadi sejarah juga. Ada paus pertama dari timur, dari Asia, dan sejarah juga akan tercipta bahwa ada paus yang benar-benar fasih, lancar berbahasa Inggris. The first truly fluent in English, atau the first truly fluent English Pope, fluent spoken English Pope in history. Nah ini makanya kenapa saya dukung Kardinal Tagle ini untuk menjadi paus berikutnya. Di satu sisi ada juga beberapa nama dari Afrika. Cuma dari Afrika ini ada satu dari Ghana, Kardinal Sarah ya, bukan laki-laki, bukan perempuan, laki. Ini dia agak konservatif, sama dengan kardinal yang dari Hungaria itu atau Magyar itu. Nah, ini juga agak konservatif dan tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Paus Francis selama 12 tahun masa kepausannya. Nah, konon dikhawatirkan konklav ini akan dicawe-cawe oleh Gedung Putih. Karena konon katanya ada satu pemberitaan, diduga Gedung Putih, White House itu ingin seseorang paus yang tidak konfrontasional atau less confrontational dibandingkan Paus Francis. Jadi lebih tidak terlalu outspoken banget lah gitu. Tidak terlalu
outspoken, tapi lebih ke soft spoken gitu. Jadi itu harapannya Gedung Putih sih, dan pasti akan melakukan, diduga akan melakukan meddling, intervensi dan cawe-cawe gitu dalam pemilihan paus atau konklav tahun ini. Tapi semoga saja enggak, sehingga akan lebih banyak lagi paus-paus yang lahir, yang datang dari negara-negara berkembang dan dari pihak-pihak yang selama ini tidak terwakili di kalangan gereja Katolik ya. Dalam sejarah kepausan itu hampir semua paus itu dari Italia. Ada beberapa yang dari luar Italia, yaitu Paus Adolf atau Adolphus keberapa gitu dari Belanda. Kemudian ada mendiang John Paul II atau Yohanes Paulus II yang dari Polandia dengan nama Karol Józef Wojtyla. Itu dari Polandia yang menggantikan Paus Paul ke-6. Itu dari Italia yang tewas tertembak ya. Lalu ada Paus Benedict ke-16 yang tadi itu dari Jerman atau Joseph Aloysius Ratzinger. Dan yang terakhir ini Paus pertama dari benua Amerika, Paus pertama dari belahan bumi bagian selatan, Southern Hemisphere, dan Paus pertama dari negara berkembang, Jorge Mario Bergoglio dari Argentina. Nah ini, jadi mudah-mudahan nih Paus Francis ini juga adalah Paus pertama dari kalangan Jesuit gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan Paus berikutnya juga berasal dari negara yang berkembang, tidak dari negara yang maju. Yang saya rasa ya negara maju ini kan sudah banyak berkontribusi lah buat gereja Katolik, ya kan? Gantian dong, sekarang dipimpin oleh negara-negara yang berkembang, terkhusus negara-negara yang termarginalkan oleh USA dan kawan-kawan. Dan kalau saya lihat Kardinal Tagle yang saya dukung ini, kelihatannya dia less confrontational. Dia tidak terlalu konfrontatif banget, dan sepertinya beliau ini fokus ke pengabdian kepada gereja Katolik gitu loh. Jadi saya jarang ngelihat beliau mengeluarkan statement-statement yang mungkin bisa bikin telinga para pemimpin dunia itu kepanasan ya. Karena beliau adalah orang yang sangat berfokus kepada pengabdian sebagai pemuka agama Katolik ya. Jadi itu ya sekedar pengetahuan dan siapa sosok yang saya secara pribadi dukung sebagai paus berikutnya, yaitu Kardinal Luis Tagle dari Filipina ya. Nah, kalau Kardinal Luis Tagle ini nggak tahu ya kalau Pope atau Paus itu akan ada yang menggunakan nama Louis atau gimana, nggak tahu. Tapi semoga aja nama John itu kembali dipakai sehingga jadi ada 24 paus atau Pope yang menggunakan nama Yohanes atau John itu. Atau bahasa Latinnya adalah Ioannis gitu.
atau bahasa Yunaninya Ioannis gitu. Ya, baik, saya rasa ini saja yang bisa saya share untuk sore hari ini. Jadi saya mohon izin teman-teman ya untuk meliburkan lagi konten YouTube saya ini selama mungkin 20 hari sampai sebulanan ke depan ya, sampai prosesi pemakaman dari Paus Francis ini berakhir dengan sempurna, dan kita akan kembali lagi setelah siapa yang menjadi paus yang baru, menjadi pope yang baru menggantikan Francis ini terpilih dan diumumkan oleh Dean of the Diocese di Vatikan sana. Dalam mungkin sebulan kurang ke depan ya. Jadi saya mohon izin untuk libur lagi bikin YouTube, dan kita nanti akan ketemu lagi setelah paus yang baru terpilih, untuk kita sama-sama menghormati pemergian dari Paus Francis. Karena kita tahu Paus Francis ini bukan hanya sekedar milik umat Katolik saja, tidak. Bukan hanya milik Vatikan, bukan hanya milik Italia, bukan hanya milik Argentina, bukan hanya milik benua Amerika, dan bukan hanya milik kalangan Jesuit dan gereja Katolik saja, enggak. Tapi Paus Francis ini fenomenal. Beliau adalah seorang tokoh dunia, seorang tokoh yang mengajarkan tentang apa itu kesederhanaan, apa itu kemanusiaan, dan satu hal yang beliau tinggalkan adalah beliau tidak sekedar Haino, humanis in name only, tapi benar-benar humanis yang benar gitu loh. A genuinely born humanist, seorang humanis yang benar-benar sejati gitu ya. Jadi saya rasa kita perlu memberikan penghormatan kepada Paus Francis bersama-sama selama ya kurang lebih hampir sebulan ke depan. Jadi sementara saya libur dulu teman-teman bikin YouTube, dan kita akan kembali nanti setelah Paus Vatikan yang baru terpilih pada sebulan ke depan. Mungkin sebulan ke depan, atau bisa juga kurang. Jadi setelah proses pemakaman Paus Francis ini selesai. Jadi terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi insya Allah bulan depan ya, setelah paus yang baru terpilih di Vatikan. Untuk sekarang selamat sore, selamat petang, dan sampai bertemu lagi setelah siapa yang menjadi paus yang baru akan ditunjukkan kepada dunia. Terima kasih sudah menonton.